Dado sebentar ya. Ini enak banget. Ini apa ya ini ya? Karedok ternyata. Kan nggak dimasak, ini coba ya, saya makan dulu. Ini makanan mentah ya? Kecuali kerupuknya ya? Kerupuknya. Kerupuknya nggak mentah. Jadi ini nggak benar-benar mentah sebenarnya. Jadi sekarang ini lagi ada ngetren nih, Dokter Arlin, Dokter Maria, mereka bilang bahwa oh ini ada makanan mentah dan ini sehat untuk masyarakat katanya, untuk kesehatan kita. Dokter Maria. Kan diet makanan mentah ini ternyata sudah diterapkan sejak tahun 400.000 sebelum Masehi. Jadi zaman dulu ya? itu emang makanan mentah. Saat waktu dulu itu ternyata api itu belum digunakan untuk membakar makanan, tapi untuk membuat alat berburu dan sebagainya. Iya, oke. Nah, wajar aja sih makanya. Belum ada panci mungkin. Belum ada panci, Dok. Nah, kenal sama Pythagoras? Yang membuat rumus segitiga Pythagoras. Iya, benar. Ternyata dia juga adalah salah satu pelopornya. Oh, gila. Nah, bentar Aren kenal ya? Pythagoras ya? Luar biasa. 400.000 tahun sebelum Masehi, luar biasa. Oke, kita kembali. Sih. Dan ini memang sebenarnya memang gini sih, makanan-makanan mentah ini sebenarnya kalau kita bilang makanan mentah, kita makan sayur juga kan memang bisa mentah ya. Tadi kan makanan khas daerah Sunda ini juga memang mentah juga. Lalapan juga bisa. Iya, benar, lalapan juga mentah. Sebenarnya makan pakai cabai juga mentah sebenarnya. Ya. Kita makan buah-buahan juga suka mentah. Nah, sebenarnya Dokter Maria, apa yang dimaksud dengan diet makanan mentah atau diet raw food ini? Diet raw food ini atau makanan mentah memang makin kesini makin ngetren ya. Karena apa? Orang kan targetnya biasa sudah mulai makin pinter, kepengennya sehat. Sehatnya tuh gimana? Oh, kita mengurangi supaya zat nutrisi yang ada dalam makanan yang hilang tuh dikit. Salah satu caranya adalah dengan diet makanan mentah atau pengolahannya minimum melalui proses pemanasan. Oke, proses pemanasannya ini ada maksimalnya nih, Dok? Ya, biasanya sekitar kurang lebih 30-40 derajat Celcius. Jadi tidak sampai yang overcook yang biasa kalau pakai minyak goreng itu kan diembernya kan harus benar-benar panas. Tetapi dalam prinsip pengolahan diet makan mentah ini tidak melalui pemanasan yang ekstra berlebihan. Berarti bisa dibilang kalau bukan berarti kita makan mentah-mentah dari pohon langsung dimakan gitu ya, Dok ya? Kira gitu ya? Ya bisa juga sih, itu namanya raw food juga. Cuma berarti maksimal kalau memang mau diolah itu tidak harus boleh kurang melewati dari suhu yang sangat derajat Celcius. Oke, Dokter Arlin, kita punya mitos atau fakta yang perlu kita luruskan nih. Yang pertama adalah kalau diet makanan mentah lebih baik untuk menurunkan berat badan dibanding dengan diet yang lain. Diet yang lain, gimana, Dok? Tergantung. Jadi gini, diet makanan mentah orang selalu kebayangnya berasal dari buah dan sayur ya. Pasti orang mikirnya salad-salad. Gitu. Padahal sebenarnya diet makanan mentah itu ada juga jenis dari biasanya mengolah dari daging, gitu ya. Bahkan kalau kita makan sushi aja kadang-kadang mentah ya. Nah, apakah ini bagus untuk menurunkan berat badan? Bisa menjadi bagus dengan catatan komposisi yang kita makan ini berada dalam komposisi yang seimbang. Oke ya. Karena kalau yang mentah-mentah gini pasti seratnya juga lebih banyak dong. Lebih banyak. Dan ini sebenarnya coba saya mau tanya di antara penonton ada nggak yang mau coba tiba-tiba makan ini gitu? Mau makan ini gitu ya? Mau? Nggak mau ya? 100.000. Nggak ada yang mau tetap. Kalau sehat loh. Gitu. Sebenarnya memang makanan mentah ini tadi sebenarnya dia bikin kenyang lebih lama ya, karena sebenarnya karena sayurnya lebih banyak, seratnya sangat tinggi. Betul sekali, dan kita utuh untuk bisa mengolah zat nutrisinya lebih utuh ketimbang makanan yang memang melewati proses pengolahan lebih lanjut, termasuk dipanaskan ya. Bisa bikin lebih fokus nggak? Maksudnya kan orang kalau lapar, gitu diet itu utamanya adalah takutnya adalah lapar. Kalau lapar itu nggak fokus. Dan juga nggak enak sih kadang-kadang. Iya memang nggak enak. Keroncongan gitu ya. Kayak begini makannya diet makanan mentah tadi, apakah benar bisa buat kita lebih fokus? Iya bisa jadi. Betul sekali, karena kan kalau misalnya kita makan, kemudian kita makan makanan yang diolah pengolahan lebih lanjut. Ini biasanya memang merangsang untuk kita makan lebih banyak. Makan yang lebih banyak masuk ke saluran cerna. Saluran cerna ini kan bekerja nanti bikin katanya orang otak saluran cerna saluran sirkulasi darahnya lebih fokus ke perut. Iya, benar, itu memang betul, gitu. emang betul mengakibatkan sirkulasi yang ke otak sedikit lebih rendah, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang kalaupun kita makan kekenyangan pun dengan raw food ya ini ngantuk. Efeknya juga memang tetap ada dong ngantuk. Nah ini Dok, kalau misalnya wanita hamil makan diet raw foodism ini, apakah boleh?
Boleh. Boleh aja. Dengan catatan. Nggak takut ada cacing atau yang racun-racunnya inilah itu ya? yang memang harus kita bisa singkirkan dong. Tentu sebelum pengolahan kita harus bersihkan dulu, kemudian kita pastikan. Biasanya yang takut juga kan adalah selain cacing pestisida. Iya, pestisida. Ya, benar ya. Jadi itu memang harus kita pastikan bahwa makanan ini bebas pestisida. Caranya sih simple. Cukup dibersihkan, dicuci. Ataupun ada yang ingin lebih merasa yakin lagi, pilihlah makanan yang kadang-kadang sekarang orang milihnya organik gitu ya. Ini betul. Termasuk alternatif. Silahkan aja kalau memang mudah untuk didapat, ya silahkan aja untuk memilih. Berarti harus tetap kembali ke pemilihan makanan harus yang lebih aman ya dok ya, dan juga harus dibersihkan. Ya, betul. Nah, mengenai pemilihan makanan yang Dr. Arlin sudah sebutkan, kita punya contoh-contoh piramida makanan. Coba kita lihat Dr. Maria. Nah, ini ada minyak, tanaman-tanaman, buah dan vitamin, sayuran hijau yang mungkin bisa sebagai alternatif untuk makan. Dr. Maria, makanan mentah ya. Nah, jadi memang bagaimanapun kan tubuh kita butuh energi. Energi yang datang itu biasanya kita kenal makanan pokok. Tadi sudah bahasnya beras nasi. Beras. Tetapi bila untuk makanan mentah sebenarnya sumber energi juga bisa kita peroleh dari buah dan sayur. Selain sumber energi, pastinya kita tahu buah sayur itu vitaminnya dapat, mineralnya dapat, seratnya terutama antioksidan tadi tuh yang perempuan takut. Nah, ini dapat. Lalu lagi untuk bisa memenuhi, pasti semua udah tahu dong gizi seimbang. Nggak cuma karbohidrat, nggak cuma protein, nggak cuma lemak. Yang kecil-kecil juga harus. Untuk itu memang kita harus perhatikan nih. Ya, ada kelompok kemudian kita dapat protein dari kacang-kacangan. Balik lagi, raw food kan juga tidak hanya dari nabati, dari tumbuhan, bisa juga dari hewan, tergantung pengolahannya. Dari hewan kita selain dapat energinya, terutama kita dapat sumber proteinnya. Karena targetnya tadi adalah semuanya diet gizi seimbang, dibuat sedemikian rupa supaya kita paham bahwa yang atas nih hati-hati. Pemenuhannya harus minimal aja. Nah, Dr. Maria, beberapa artis teman-teman Dr. Arlin ini dunia dan lokal ya punya kebiasaan dan mereka udah mengembangkan kebiasaan makan makanan yang raw food atau mentah ini. Coba kita lihat tayangan berikut ini sesaat lagi. Gaya hidup sehat sudah banyak digemari oleh masyarakat. Salah satunya dengan cara menjalani pola makan dan juga diet sehat. Tujuannya adalah agar terlihat sehat dan juga cantik. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. Seperti yang dilakukan Natalie Portman, pemeran dalam film Black Swan ini gemar sekali mengkonsumsi sayur dan tidak mengkonsumsi produk hewani sejak tahun 2009. Meskipun demikian, Natalie tetap memastikan bahwa asupan mineral yang diterima tubuhnya seimbang dengan mengkonsumsi kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Mantan istri Ashton Kutcher, Demi Moore, juga menjalankan diet raw food. Aktris yang berumur 55 tahun ini lebih gemar mengkonsumsi buah dan juga sayur organik. Tidak hanya mendapatkan tubuh yang ideal, Demi juga memiliki kulit yang halus. Tak hanya selebriti mancanegara saja yang melakukan diet raw food. Sophie Navita, penyanyi dan juga presenter bertubuh langsing ini, gemar sekali mengkonsumsi sayur dan juga makanan mentah. Bahkan istri dari penyanyi Ponky Barata ini sampai membuat sebuah gerakan yang diberi nama Indonesia Makan Sayur. Hal ini dilakukan agar ia tetap sehat dalam menjalani semua kegiatannya. Itu tadi teman-teman aku yang doyan banget makan sayur, ya kan? Demi Moore atau siapa temannya tadi? Oh, Demi Moore agak jauh ya Pak ya, abadnya luar biasa. Oke, nah ini masih mengenai raw foodism atau diet makanan mentah, sudah ada Chef Puput Carolina di sini. Ini Chef akan mencoba untuk memperlihatkan kita bagaimana cara membuatnya di rumah. Sangat mudah ya, mudah. Ada cara pembuatannya ya? Ada. Maksudnya kan kirain kan kalau masak itu kan susah, kalau mentah kan udah aja tinggal langsung dimakan gitu. Nah, ya, sebenarnya mungkin itu yang bikin lebih gampang ya. Iya, yang lebih gampangnya nggak usah dimasak. Jadi udah tinggal motong-motong-motong, yang penting motongnya jangan terlalu besar biar gampang dikonsumsinya. Terus di sini aku ada salad kol dengan tuna. Jadi tuna ini aku pakai tuna kalengan. Jadi banyak persepsi bilang kalau kalengan itu tidak sehat, tidak bagus dan segala macam. Justru tuna kalengan
dengan ini secara penelitian FDA itu udah membuktikan bahwa lebih less mercury. Jadi kandungan vitamin L lebih banyak, B6 juga lebih banyak ya dok ya. Jadi di sini aku menggunakan tuna kaleng dan di sini ada kol. So kolnya ini gampang banget, udah tinggal diiris doang. Kemudian aku ada paprika merah, dan aku ada daun bawang. Jadi ini bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan ya. Tinggal dicampur gini aja Campur gini aja, dan yang emang Dokter agak Arlin juga bisa nih kalau begini nih. ini gampang banget. Lo ngajarin dok. dokter Vito. Iya, jadi terus dressingnya sih yang mungkin agak PR. Jadi ada soy sauce, ada rice vinegar, terus ada minyak wijen. Sebenarnya gampang juga ya, bahannya kan banyak, dan jahe kita Itu chop. ditumbuk atau gimana maksudnya? Nggak usah, nih tinggal dicampurin. Terus jahenya kita cincang halus, kita masukkan, kita tambahkan sedikit lada merah dan juga lada putih untuk perasa. Kemudian gula sedikit aja, jangan banyak-banyak, biar rasanya tidak terlalu tidak terlalu hambar. Nah kemudian kita tuangkan aja begini. Iya. Nah, Oke. Nah, ini mengenai raw foodism ini juga perlu ditekankan ya dok ya, bahwa memang diet ini adalah artinya dalam satu hari itu 75% dari makanan kita itu adalah makanan mentah, maksudnya gitu ya dok. Jadi bukan berarti dalam satu minggu nih dalam satu minggu kita 2 hari makan lalapan, sisanya yang hari selanjutnya itu kita nggak makan lagi, itu berarti bukan termasuk. Kalau yang seperti begini sih biasanya mereka menerapkan setiap hari. Setiap hari bahwa didominasi oleh makanan raw food atau makanan mentah yang diolah sedemikian rupa seperti begini ya. Kemudian kayak tadi nih, ini sebenarnya oke banget nih karena ingat kita kan butuh energi. Dari sayur-sayuran sejumlah sebegini ini kita sebenarnya udah dapat kecukupan untuk karbohidrat. Nah, kira-kira nih dibandingkan dengan sepiring nasi putih tadi atau nasi merah tadi, sebanding nggak? Coba kita lihat nih ya, segini ini rasanya memang banyak sekali. Ditambah lagi kalau kita makan nasi putih atau nasi merah lengkap dengan lauk pauknya, kemudian dengan sejumlah gini, rasanya jumlah kalori totalnya pasti lebih banyak yang tadi nih, yang nasi lengkap lauk pauk. Tapi ini yang penting secara kenyangnya ya gimana? Kenyangnya ya kenyang ini dong, karena memang seratnya lebih banyak. Iya, jadi lebih lama ya kenyangnya ya. Iya betul. Ditambahnya ada proteinnya loh. Proteinnya dari Proteinnya tuna kita tadi. dapat dari tuna. Memang memilihnya kembali lagi kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kalengnya tadi udah kadaluarsa misalnya gitu ya. Atau bahaya kalengnya udah karatan. Waduh. Iya. Tapi sebenarnya boleh kita pilih dari yang segar juga nggak sih? Gimana? Boleh banget. Cuman memang kalau orang Jepang itu kan penyimpanannya mereka sudah sangat terlatih ya. Ini dia. Dan penyimpanan itu sangat-sangat penting karena bisa menimbulkan bakteri ya, dan itu sangat bahaya. Protein rentan ya? Ya, jadi sangat bahaya. Jadi kalau kita nggak yakin cara penyimpanan terhadap salmon atau tuna mentah itu, mendingan jangan dicoba gitu. Karena itu bukannya malah bagus untuk tubuh kita, malah akan menimbulkan bumerang gitu loh. Oke, malah jadi bumerang. Oke, nah ini mungkin bisa dilihat ya, di sini ada kubis, paprika, ini juga udah jadi ya, kan, cepet ya. Udah jadi loh. Ada yang mau? Oke, ada sendok nggak nih? Dokter Vito, kode ya? Kode ini. ya, bilang udah jadi gitu, kayaknya kode memang. Nih, minta sendok dong, Boleh nih kalau pakai sendok nih. Satu aja ya buat saya doang. Nah dok, ini berbicara mengenai kandungan nutrisi nih dok. Kita lihat di sini. Tadi kan di sini udah dijelaskan ya, tuna tinggi akan protein. Ini dapat semua, makro, mikro dapat. Nah, makronya, jelaskan makronya kita dapat dari sayurnya, karbohidratnya dapat ya. Bagaimanapun sayur buah itu walaupun katanya tinggi serat, vitamin mineral, memang, tetapi dia juga tetap mengandung unsur gula, karbohidrat. Nah ini juga ada karbohidratnya, proteinnya dari mana? Dari ikan dari tuna ya? Ikan tuna. Sorry ya, aku coba ya. Oke, semua aku coba ya. Baik. Yang tadi karedoknya bisa diambil lagi, mana sih ini karedok? Ya. Tapi enak loh. Hah? Aduh, saya nggak mau sih, nggak bisa. Saya harus lalu tadi saya harus menambahkan sedikit minyak ya. Minyaknya itu iya, sesame oil. Jadi minyak wijen. Ini orang nggak mau kalah kalau masih ada loh. Aduh, kalau makan masa gue nggak makan. Kayaknya pilihannya
kalau buat saya beratnya yang mana ya? Dua-dua menarik rasanya. Jadi memang ini kalau ini lebih ke cita rasanya ASEAN ya, ASEAN. Kalau ini lebih Indonesian. Jadi memang berbeda. Saya memang lidahnya aja. sangat lidah Indonesia. Iya, iya. Sebenarnya sih bukan gara-gara itu, cuma kita mau makan udah kamu habisin. Oh iya gitu. Ya, sekarang ada nggak sih risikonya secara kesehatan, Dokter Maria, dengan konsumsi makanan mentah ini? Untuk kesehatan sih tadi balik lagi, ini teknik membersihkannya, Betul. memilih bahan makanannya, ini oke atau enggak? Ya kan kita yang khawatir itu yang nempel-nempel dong, kemudian lagi ada ulat-ulatnya lah. Kalau dari yang mentah-mentah dari daging ini yang kita takutkan kalau tadi ada proses pembusukan, cacing. ada telur cacing, ya ini yang menjadi kekhawatiran untuk mengolah raw food. Tetapi asal bahan itu kita pastikan oke semua, rasanya sih ada. Iya, benar, enak banget. Kalau aku sih sejujurnya pengen loh makan ini. Saya memang kalau aku pribadi ya, aku di rumah itu makan oatmeal, gitu ya, dicampur dengan yogurt sedikit, lalu kita masukin potongan buah segar, masukin di kulkas, besok pagi kita makan tuh udah enak banget, dan itu nggak diapa-apain. Dan cepat juga ya prosesnya. Prosesnya juga gampang. Ya. Gampang juga, itu bisa saya lakukan. Pokoknya kalau mau kurus makannya kol, karena kol ini memang membantu sekali untuk orang yang mau berdiet ya. Iya, tapi hati-hati kalau misalnya ada yang orang sakit lambung. Nah, ngomong sakit lambung nih, kayak Dokter Arlin punya tips nih mengenai itu. Iya, betul sekali. Nah, nanti kita akan berbagi tips kesehatan, yaitu mengenai asam lambung. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak terkena asam lambung? Dan kalau udah terkena asam lambung, bagaimana penanganannya di rumah? Bagaimana? Saksikan sesaat lagi, tetap di Ayo Sehat.